Hai semuanya, selamat datang kembali di Perintis Keras, tempat kita belajar jadi kuat bukan cuma dari teori, tapi dari cerita dan realita bisnis yang sebenarnya. Oke, tanpa banyak basa-basi, kita langsung masuk ke kontennya. Di ujung sebuah gang sempit, ada satu warung kecil yang lampunya mulai redup. Rak-raknya masih penuh, tapi pembelinya makin jarang. Dulu tiap sore ibu-ibu ngantri beli gula, minyak, mie instan. Anak-anak kecil ribut beli jajanan seribuan. Sekarang, bangkunya kosong, kursi plastiknya berdebu. Suasananya sepi banget. Sebulan setelah minimarket besar buka persis di depan gang itu, semuanya berubah. Tempatnya terang, ber-AC, raknya rapi, promo di mana-mana. Orang-orang yang biasanya belanja di warung kecil itu pelan-pelan pindah. Omset turun setengah. Kadang sehari nggak sampai cukup buat nutup modal. Semua orang bilang hal yang sama. Ya wajarlah, lawannya perusahaan besar. Ada yang nyaranin tutup aja. Ada yang bilang, gak usah keras kepala, itu gak bakal bisa menang. Seolah-olah ceritanya sudah selesai sebelum benar-benar dimulai. Tapi warung kecil itu bukan cuma tempat jualan, itu sumber makan satu keluarga. Itu harapan yang dibangun belasan tahun. Dan cerita ini bukan cuma tentang satu warung di ujung gang. Ini cerita tentang banyak perintis di luar sana yang tiba-tiba harus berhadapan dengan lawan yang kelihatannya mustahil dikalahkan. Kadang masalahnya bukan karena kita malas, bukan karena kita bodoh, tapi karena kita tiba-tiba masuk ke medan perang yang gak pernah kita siapkan. Dan di titik itu ada dua pilihan, pelan-pelan menyerah atau cari cara yang beda. Nama bapak itu Pak Hasan. Umurnya 45 tahun. Warung kecil itu dia bangun dari nol, dari zaman masih pakai etalase kayu bekas dan modal hasil jual motor satu-satunya. 12 tahun dia jaga warung itu sendiri. Bangun subuh buat belanja stok, tidur paling malam setelah nutup rolling door yang sudah mulai berkarat. Buat orang lain, itu cuma warung kecil. Tapi buat Pak Hasan, itu harga diri. Itu bukti kalau dia bisa berdiri tanpa minta-minta. Dari warung itu dia bayar sekolah anaknya. Dari warung itu dia cicil kontrakan. Dari warung itu dapurnya tetap ngebul setiap hari. Dulu dia hafal kebiasaan pelanggan. Bu Rina selalu beli minyak 2 liter tiap tanggal muda. Pak Darto langganan rokok yang itu-itu aja. Anak-anak sekolah sering ngutang jajan dan dibayar pas orang tuanya gajian. Warung itu bukan cuma tempat transaksi, tapi tempat orang saling kenal. Tapi sekarang, tiap kali dia lihat orang lewat gang dan belok ke minimarket yang lebih terang, ada rasa yang gak bisa dijelasin. Bukan cuma soal uang, tapi soal kalah, soal merasa ditinggal pelan-pelan. Dan yang paling berat bukan waktu warungnya sepi, tapi waktu anaknya nanya, "Pak, kok sekarang jarang yang beli?" Pertanyaan sederhana, tapi rasanya nusuk. Cerita Pak Hasan ini bukan cuma tentang dia. Ini gambaran banyak perintis yang sudah bertahun-tahun bangun sesuatu, lalu tiba-tiba harus berhadapan dengan sistem yang jauh lebih besar. Di titik itu, mental mulai diuji. Mau berhenti atau tetap berdiri walau sendirian? Hari-hari berikutnya makin berat. Barang mulai numpuk di rak. Beberapa mie instan mendekati tanggal kadaluarsa. Minyak goreng yang biasanya habis 2 kardus seminggu, sekarang 1 kardus pun lama banget habisnya. Uang muter makin kecil, tapi kebutuhan jalan terus. Setiap malam Pak Hasan mulai hitung ulang catatan kecilnya. Pendapatan hari itu gak sampai separuh dari biasanya. Kadang bahkan cuma cukup buat belanja ulang sedikit stok. Gak ada sisa, gak ada napas. Rasanya kayak lari tapi gak maju-maju. Orang-orang sekitar makin sering komentar, "Sudahlah Pak, gak usah dipaksakan. Sekarang zamannya modern. Warung kecil mah susah lawan yang gede." Kalimat-kalimat itu mungkin niatnya simpati, tapi lama-lama jadi beban di kepala. Yang bikin makin sesak, supplier mulai nanya pembayaran yang biasanya lancar. Pak Hasan jadi harus pilih-pilih barang mana yang diambil dulu. Semua terasa menyempit, pilihan makin sedikit. Ruang gerak makin sempit. Dan di satu malam yang sunyi,
Waktu lampu warung cuma nyala setengah, dia sempat mikir untuk tutup. Serius, rolling door itu hampir dia turunkan lebih cepat dari biasanya. Rasanya capek, rasanya kalah. Ini titik yang sering gak terlihat orang. Bukan saat bisnis benar-benar bangkrut, tapi saat mentalnya hampir runtuh duluan. Banyak perintis berhenti di fase ini. Bukan karena gak mampu, tapi karena merasa sendirian dan gak lihat jalan keluar. Tapi justru di titik paling gelap itu, biasanya cara baru mulai muncul. Kalau kita masih mau mikir, kalau kita masih mau bangkit. Suatu sore, waktu warung lagi sepi, Pak Hasan duduk sendirian sambil lihat ke arah minimarket yang terang itu. Orang keluar masuk, belanja pakai keranjang, bayar pakai kartu. Semuanya terlihat rapi dan sistematis. Di situ dia sadar satu hal yang sederhana tapi dalam. Dia selama ini berusaha meniru mereka. Ikut pasang harga miring, ikut stok barang yang sama banyaknya, ikut main di permainan yang bukan miliknya. Padahal dari awal dia nggak pernah punya kekuatan di situ. Minimarket itu jual barang, tapi Pak Hasan sebenarnya selama ini jual hubungan. Dia mulai ingat kenapa dulu warungnya ramai. Bukan cuma karena harga, tapi karena orang merasa dikenal, merasa diperhatikan, merasa dekat. Minimarket nggak pernah nanya kabar anak pelanggan. Minimarket nggak pernah kasih hutang kecil tanpa ribet. Minimarket nggak pernah antar gula atau beras ke rumah ibu-ibu yang lagi sakit. Di situ cara berpikirnya berubah. Dia berhenti tanya, gimana caranya ngalahin mereka? Dan mulai tanya, apa yang cuma bisa saya lakukan, tapi mereka nggak bisa. Besoknya dia mulai pelan-pelan. Dia rapikan warungnya semampunya. Tambah lampu biar nggak redup. Dia sapa setiap orang yang lewat, walau cuma senyum. Dia mulai catat lagi kebiasaan pelanggan yang masih datang. Dia berhenti fokus jadi murah. Dia fokus jadi dekat. Itu bukan strategi canggih, nggak ada teori rumit. Tapi ada perubahan besar di cara mainnya. Dan kadang dalam bisnis, titik balik bukan datang karena modal tambahan, tapi karena sudut pandang yang berubah. Perubahan itu nggak langsung bikin warungnya ramai, tapi Pak Hasan konsisten. Dia mulai berhenti stok semua jenis barang. Dia pilih yang cepat muter, barang kebutuhan harian yang pasti dicari. Gak lagi maksa punya semuanya seperti minimarket. Dia sadar kecil itu harus lincah, bukan lengkap. Dia bikin paket sederhana. Beras 1 kilo plus minyak kecil jadi harga sedikit lebih hemat. Dia tulis pakai spidol di kertas karton. Gak rapi, tapi jelas. Orang mulai lihat ada sesuatu yang beda. Kalau ada ibu-ibu bilang malas keluar rumah karena hujan, dia tawarin antar, cuma pakai motor tua. Ongkir kadang gak ada, kadang cuma dibayar lebih 1.000-2.000. Tapi dari situ, pelanggan merasa diperhatikan. Dia juga mulai bikin kebiasaan kecil. Ngobrol sebentar, 3-5 menit, tanya kabar, tanya anaknya sekolah di mana. Hal-hal kecil yang gak bisa di-scan pakai barcode. Perlahan, pelanggan lama mulai balik. Bukan karena warungnya lebih murah, tapi karena lebih manusia. Pak Hasan akhirnya ngerti satu hal penting. Bisnis kecil gak bisa menang di skala. Gak bisa perang diskon besar-besaran, tapi bisa menang di perhatian, di kecepatan ambil keputusan, di kedekatan, dan seringkali perintis kalah bukan karena gak punya modal, tapi karena lupa kekuatan unik yang dia punya. Strateginya sederhana, tapi dampaknya besar. 3 bulan berlalu, gak ada ledakan besar, gak ada antrean panjang tiba-tiba. Tapi ada perubahan yang terasa, pelan tapi nyata. Ibu-ibu yang dulu pindah ke minimarket mulai balik lagi beli kebutuhan harian. Sekalian ngobrol sama Pak Hasan, katanya. Anak-anak sekolah mampir lagi, bukan cuma beli jajan, tapi karena tahu kalau mereka disapa namanya. Ada rasa yang gak bisa dibeli dengan AC dan lampu terang. Omsetnya memang belum seperti dulu, tapi sudah stabil. Sudah cukup buat muter barang tanpa deg-degan tiap malam. Sudah cukup buat bayar kebutuhan rumah tanpa harus pinjam. Dan yang paling penting, rasa kalah itu pelan-pelan hilang. Minimarket itu masih berdiri megah di depan gang, tetap terang,
tetap ramai. Tapi warung kecil itu nggak mati. Justru punya tempatnya sendiri, punya pelanggan yang loyal, bukan sekadar pembeli lewat. Suatu sore, waktu Pak Hasan lagi duduk di kursi plastiknya, ada pelanggan lama bilang, "Kalau bukan di sini, rasanya beda, Pak." Kalimat sederhana, tapi buat seorang perintis, itu seperti validasi bahwa yang dia bangun selama ini bukan cuma soal jual beli. Cerita ini bukan tentang mengalahkan minimarket sampai tutup, tapi tentang bertahan, beradaptasi, dan menemukan posisi yang tepat. Kadang menang bukan berarti jadi paling besar. Kadang menang itu artinya tetap hidup dan terus tumbuh di tengah tekanan. Dan di situ Pak Hasan sadar, yang hampir dia tutup dulu bukan cuma warung, tapi kesempatan untuk berkembang dengan cara yang berbeda. 3 bulan lalu warung itu hampir tutup. Sekarang belum jadi yang paling ramai, belum jadi paling besar, tapi sudah stabil. Sudah cukup untuk hidup. Sudah cukup untuk berdiri dengan kepala tegak. Minimarket itu masih ada, tetap terang, tetap besar. Tapi warung kecil itu juga tetap hidup. Dan di situ letak pelajarannya. Banyak orang kalah bukan karena lawannya besar, tapi karena dia ikut main di permainan yang salah. Dia lihat yang besar perang harga, dia ikut perang harga. Dia lihat yang besar punya diskon besar, dia ikut diskon walau rugi. Akhirnya apa? Modal habis, mental habis, identitas hilang. Pak Hasan gak menang karena lebih murah. Dia gak menang karena lebih lengkap. Dia menang karena dia berhenti jadi versi kecil dari minimarket. Dia kembali jadi dirinya sendiri. Dia fokus ke kedekatan, ke perhatian, ke hal-hal yang gak bisa dipajang di rak promo. Kalau kamu kecil, jangan jadi versi murah dari yang besar. Itu jebakan. Kamu gak akan pernah cukup kuat untuk meniru semuanya. Tapi, kamu bisa jadi versi dekat yang gak tergantikan. Kamu bisa jadi pilihan karena rasa, bukan karena angka. Cerita ini bukan cuma tentang warung di ujung gang. Ini tentang banyak perintis yang sedang merasa tertekan hari ini. Omset turun, pesaing masuk, orang meremehkan. Tapi mungkin masalahnya bukan di ukuran lawan. Mungkin masalahnya di cara main yang belum tepat. Dan kadang, untuk naik level, kita nggak butuh tambahan modal dulu. Kita butuh keberanian untuk beda. Cerita Pak Hasan mungkin terlihat sederhana, cuma warung kecil di ujung gang. Tapi sebenarnya itu cermin buat banyak dari kita. Banyak yang lagi bangun usaha, lagi mulai dari nol, lagi ngerasain tekanan yang sama. Omset naik turun, kompetitor masuk, orang mulai bandingin, dan pelan-pelan rasa ragu muncul. Di titik itu, biasanya kita tergoda cari jalan yang paling nyaman. Ikut arus, ikut cara orang besar, ikut tren, biar kelihatan sama, biar nggak dianggap ketinggalan. Padahal, belum tentu itu jalur yang cocok buat kita. Perintis keras bukan orang yang hidupnya tanpa takut, bukan orang yang nggak pernah hampir menyerah, tapi orang yang saat ditekan justru berpikir lebih dalam. Saat kalah, dia evaluasi. Saat diremehkan, dia perbaiki diri. Dia nggak sibuk nyalahin keadaan, tapi sibuk cari celah. Karena pada akhirnya, kita nggak sedang bertarung untuk jadi yang paling besar. Kita sedang bertarung untuk jadi cukup kuat bertahan dan terus tumbuh. Dan itu butuh mental, butuh kesadaran, butuh keberanian untuk beda. Jadi ingat ini baik-baik. Kita tidak cari nyaman, kita bangun kekuatan. Sekarang gue mau tanya ke kamu yang lagi nonton, kalau kamu jadi Pak Hasan, apa yang kamu lakukan? Yang lagi berjuang bangun usaha dari nol, tulis di kolom komentar, saya perintis keras. Semoga dilancarkan rezekinya dan dikuatkan mentalnya. Dan jangan lupa subscribe, biar kita sama-sama tumbuh dan naik level bareng.